Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Elsa Everia Istiaku Ajole dengan NIM A11124034 dan rekan saya Nadia Aulia, NIM A1124037. Saya Niwayan Suryani, NIM A11124023. Saya Lala Santini dengan NIM A1112401. Saya Filia Cahyani dengan NIM A11124014. Saya Widya Siti dengan NIM A11124038. Saya Marsita Diratak, NIM A1124012. Di kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hakikat manusia, hakikat pendidikan, serta keterkaitan antara manusia dengan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia secara umum. Sebenarnya hakikat manusia itu sangat beragam, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang seperti apa. Ada beberapa konsep yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang pertama itu konsep Homo sapiens yang berarti makhluk memiliki akal. Yang kedua ada Homo lapuen yang berarti makhluk mempunyai kemampuan untuk berbahasa. Dan yang terakhir ada Homo talking animal yang berarti makhluk memiliki kemampuan membuat perangkat peralatan. Selain itu ada juga konsep yang menjelaskan bahwa hakikat manusia adalah ia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, hal ini harus didukung dengan bantuan dari orang lain. Dan terakhir, manusia juga terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama ada jasmani, rohani, dan juga akal. Ada 5 pendapat para ahli mengenai hakikat manusia, yaitu yang pertama, menurut Charles Robert Darwin, tahun 1809 sampai 1882, menetapkan manusia sejajar dengan binatang, karena terjadi manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Yang kedua menurut Ernest Haeckel tahun 1834 sampai 1919 menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Yang ketiga menurut Aristoteles tahun 384 sampai 322 memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Di samping itu manusia juga binatang yang berpolitik atau zon politikon dan binatang yang bersosial atau social animal. Yang keempat adalah Horal Hartikus menempatkan manusia sebagai organisme hewan yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani, yaitu keberadaan manusia yang memiliki kesempurnaan. 5. Atau yang terakhir, ahli mantik mendefinisikan manusia sebagai insan hayawan natik. Manusia adalah hewan yang berbahasa, di mana manusia memiliki kemampuan berbahasa yang tidak dimiliki hewan. Ya. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kemandirian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diri. Masyarakat, bangsa, dan negara, tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang berakhlak, manusia berkualitas tinggi yang mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan dan mempelajari berbagai hal baru. Karena belajar mendorong pemahaman tentang kehidupan. Pendidikan adalah proses dinamis yang mengembangkan anak sesuai dengan situasi dan zaman yang berubah. Pendidikan selalu mendorong individu untuk maju. Hakikat pendidikan menurut para ahli. Ada beberapa pakar di Indonesia yang menjelaskan tentang hakikat manusia, diantaranya Raka Joni, Bojonegoro, Darmaningtyas, Ahmad D. Marima,
Rake Joni mengatakan hakikat pendidikan merupakan interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek dan pendidikan. Bojonegoro mengatakan pendidikan tuntunan kepada manusia yang didewasakan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tercapai. Sementara Darmang Ningtyas mengatakan tentang definisi pendidikan, yaitu pendidikan sebagai usaha dasar dari sistem untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan kedewasaan dalam diri. Menurut Ahmad Marimba, pendidikan adalah pimpinan secara dasar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sekian dari kami. Hubungan antara manusia dengan pendidikan begitu erat. Bahkan keduanya bisa dibilang saling membutuhkan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan juga merupakan proses memanusiakan manusia. Pemahaman yang mendalam mengenai hakikat manusia menjadi dasar terpenting dalam kita merancang dan melaksanakan proses pendidikan. Ada 3 aspek-aspek keterkaitan manusia dengan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia adalah pusat dari segala proses pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia secara utuh. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosial. Pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi berlangsung dalam konteks sosial yang lebih luas. Interaksi sosial dalam proses pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Yang ketiga, pendidikan sebagai investasi masa depan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi yang telah kami lakukan yaitu manusia dan pendidikan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini karena pendidikan berpengaruh sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dari aspek akademik maupun sosial. Manusia membutuhkan pendidikan untuk mengontrol, mengatur, dan menentukan kehidupan manusia itu sendiri. Dan melalui pendidikan juga, manusia mampu menentukan hidupnya apakah menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau tidak. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.